Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pagi di Baghdad datang dengan cahaya yang lembut, seolah matahari sengaja menahan sinarnya agar tidak mengganggu sisa-sisa kantuk kota. Abu Nawas melangkah keluar dari rumahnya dengan jubah yang masih sama, sederhana dan sedikit kusut, namun langkahnya ringan dan teratur. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa apapun yang menantinya di istana tidak akan lari kemana-mana. Undangan dari khalifah selalu memiliki waktunya sendiri, dan waktu itu biasanya tidak pernah benar-benar ramah. Di sepanjang jalan menuju istana, kehidupan mulai bergerak pelan. Para pedagang membuka lapak, menyusun barang dagangan dengan penuh harap, sementara aroma roti hangat menyebar di udara pagi. Abu Nawas menyapa beberapa orang yang dikenalnya dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Sebagian membalas dengan hormat, sebagian lagi dengan tawa kecil, karena nama Abu Nawas selalu membawa kenangan yang sulit dilupakan, tentang kecerdikan yang memalukan orang-orang sombong, namun juga tentang kejujuran yang kadang terasa menamparkan. Gerbang istana berdiri megah, menjulang dengan ukiran yang rumit dan pintu kayu besar yang kokoh. Penjaga istana mengenali Abu Nawas tanpa perlu banyak tanya. Dengan isyarat singkat, ia dipersilakan masuk. Abu Nawas melangkah melewati halaman luas yang bersih dan tenang, di mana air mancur memercikkan suara lembut, menambah kesan damai yang menipu. Ia tahu, di balik ketenangan itu, pikiran-pikiran tajam dan kepentingan-kepentingan besar sedang saling bersilang. Di ruang tunggu, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memperhatikan para pejabat yang lalu lalang, sebagian berpakaian mewah, sebagian membawa wajah tegang seolah dunia sedang berada di pundak mereka. Ada yang melirik Abu Nawas dengan tatapan curiga, ada pula yang pura-pura tidak melihatnya. Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Ia telah terbiasa menjadi sosok yang tidak sepenuhnya disukai, namun selalu dibutuhkan. Tak lama kemudian, seorang pelayan memanggil namanya dan mempersilakan ia masuk ke ruang pertemuan utama. Di sana, khalifah duduk di singgasananya, dikelilingi beberapa penasihat. Wajah khalifah tampak tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tidak biasa. Abu Nawas memberi salam dengan hormat, lalu berdiri menunggu tanpa berkata apapun. Khalifah memandang Abu Nawas sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara yang terdengar datar namun penuh makna, ia menceritakan masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Ada seorang pejabat tinggi yang dituduh menyalahgunakan kepercayaan, namun bukti-buktinya tidak pernah benar-benar jelas. Setiap saksi memiliki cerita berbeda, dan setiap kebenaran tampak seperti bayangan yang sulit digenggam. Khalifah membutuhkan seseorang yang bisa melihat persoalan dari sudut yang tidak biasa, seseorang yang berani berpikir melampaui kebiasaan. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela. Ia menundukkan kepala sedikit, tanda bahwa ia memahami beratnya persoalan tersebut. Namun alih-alih langsung memberikan jawaban, ia justru meminta waktu. Permintaan itu membuat beberapa penasihat saling berpandangan dengan wajah tidak sabar. Bagi mereka, waktu adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Namun khalifah mengangguk, memberikan Abu Nawas 1 hari penuh untuk memikirkan jalan keluar. Keluar dari istana, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri pasar, lalu menuju tepi sungai.
Di sanalah ia biasanya menemukan jawaban, bukan dari orang-orang penting, melainkan dari kehidupan yang berjalan apa adanya. Ia duduk di bawah pohon tua, memperhatikan air sungai yang mengalir tanpa henti. Baginya, sungai adalah guru yang sabar. Ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu sampai ke tujuan. Di tepi sungai itu, Abu Nawas melihat sekelompok orang sederhana, nelayan, anak-anak yang bermain, dan pedagang kecil yang beristirahat. Ia mendengarkan percakapan mereka, tawa mereka, dan keluhan-keluhan kecil tentang hidup. Dari sana, ia menangkap satu hal yang selalu sama, kebenaran sering kali sederhana, namun tertutup oleh kepentingan dan ketakutan. Sore hari menjelang, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia duduk di beranda, memandangi matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Di pikirannya, rencana mulai tersusun, bukan rencana yang rumit, melainkan sesuatu yang tampak remeh namun mampu membuka mata banyak orang. Ia tahu, kecerdikan bukan tentang membuat orang lain terlihat bodoh, melainkan tentang membuat kebenaran muncul tanpa perlu dipaksa. Malam kembali turun, membawa suasana yang sama seperti malam sebelumnya, tenang, penuh bisikan, dan sedikit misterius. Abu Nawas menyiapkan dirinya untuk tidur, namun sebelum memejamkan mata, ia merenung tentang tanggung jawab yang ia pikul. Ia bukan hakim, bukan pula penguasa, tetapi seringkali ia menjadi cermin bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Dan menjadi cermin berarti siap menerima pantulan apapun, baik atau buruk. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi tentang pasar yang penuh cermin. Setiap orang yang lewat melihat bayangannya sendiri, namun tidak semua menyukai apa yang mereka lihat. Ada yang tersenyum puas, ada yang marah dan memecahkan cermin, dan ada pula yang menunduk diam, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka hindari. Abu Nawas berjalan di antara cermin-cermin itu, tanpa menyentuh satu pun, karena ia tahu tugasnya bukan mengubah bayangan, melainkan menunjukkan keberadaan cermin itu sendiri. Pagi berikutnya, ia terbangun dengan perasaan mantap. Ia telah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Setelah menunaikan kewajibannya, Abu Nawas kembali melangkah menuju istana, kali ini dengan senyum kecil yang lebih jelas. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan kemungkinan apapun. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menyampaikan rencananya dengan bahasa yang sederhana. Ia mengusulkan sebuah pertemuan terbuka, di mana semua pihak yang terlibat diminta menceritakan versinya masing-masing di hadapan orang banyak, namun dengan satu syarat, mereka harus melakukannya tanpa gelar, tanpa simbol kekuasaan, dan tanpa pengawal. Hanya sebagai manusia biasa yang bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Usulan itu menimbulkan keheningan. Beberapa penasihat tampak tidak setuju, khawatir akan kekacauan. Namun Khalifah terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa terkadang, keadilan membutuhkan keberanian untuk menanggalkan kemegahan dan menghadapi kebenaran secara langsung. Abu Nawas menunduk hormat, lalu pamit. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa cerita yang lebih panjang, mungkin lebih rumit, namun juga lebih bermakna. Saat ia melangkah keluar dari istana, angin pagi kembali menyapanya, seolah memberi restu pada perjalanan yang belum selesai. Dan di hatinya, Abu Nawas yakin bahwa malam-malam berikutnya masih akan penuh bisikan, bisikan tentang manusia, kekuasaan,
dan kebenaran yang selalu mencari jalan untuk pulang. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan, dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga. Tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai.
Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik. Tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya. Abu Nawas dan timbangan kejujuran. Pasar Baghdad pada masa itu tidak pernah benar-benar tidur. Sejak fajar menyingsing hingga senja meredup, suara tawar-menawar bercampur dengan langkah kaki para pedagang yang datang dari berbagai penjuru negeri. Di tempat itulah manusia memperlihatkan wajah aslinya, karena pasar bukan hanya tempat bertukar barang, tetapi juga tempat bertemunya niat, kejujuran, dan keserakahan. Abu Nawas memahami hal itu lebih baik daripada siapapun, sebab ia tahu bahwa kehidupan seringkali lebih jujur di pasar daripada di istana. Setelah peristiwa timbangan istana yang mengguncang para pedagang, perubahan memang mulai terlihat, tetapi tidak serta-merta menghapus kebiasaan lama. Beberapa pedagang jujur merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, sementara sebagian lain masih menyimpan kelicikan di balik senyum ramah. Abu Nawas menyadari bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan hanya dengan rasa takut, karena rasa takut akan hilang ketika pengawasan mengendur.
Pada suatu hari, seorang pedagang tua mendatangi Abu Nawas. Wajahnya letih, matanya menyimpan kegelisahan. Ia berkata bahwa meskipun ingin jujur, ia sering kalah bersaing dengan pedagang licik yang menawarkan harga lebih murah melalui timbangan curang. Pedagang itu bertanya apakah kejujuran masih memiliki tempat di dunia yang penuh tipu daya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan orang tua itu duduk dan menyuguhkan segelas air. Abu Nawas berkata bahwa kejujuran tidak pernah menjanjikan kemenangan cepat, tetapi selalu menjanjikan ketenangan panjang. Ia menjelaskan bahwa keuntungan dari kecurangan seperti api kecil yang menyala terang sesaat, lalu padam dan meninggalkan abu. Sementara kejujuran seperti bara yang tenang, tidak mencolok, tetapi mampu menghangatkan kehidupan dalam waktu lama. Pedagang tua itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ia merasa dipahami, bukan dihakimi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar, kali ini tanpa membawa timbangan besar. Ia hanya berdiri di sudut, mengamati. Ia melihat pembeli yang mulai menimbang ulang barang, pedagang yang kini lebih berhati-hati, dan anak-anak yang belajar berdagang dari orang tuanya. Abu Nawas menyadari bahwa perubahan sejati sedang berlangsung, meski perlahan. Namun ia juga melihat satu hal yang mengganggu, yaitu munculnya pedagang pintar yang memanipulasi harga dengan cara baru, bukan lagi timbangan, melainkan kata-kata. Pedagang itu pandai berbicara, pandai bersumpah, dan pandai menyembunyikan cacat barang. Banyak pembeli tertipu bukan karena timbangan, tetapi karena kepercayaan yang disalahgunakan. Abu Nawas mendekatinya sebagai pembeli biasa dan mendengarkan semua janji manisnya. Ia membeli barang itu, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan orang-orang dan berkata bahwa timbangan bukan satu-satunya alat ukur kejujuran. Ia menjelaskan bahwa lidah manusia juga memiliki timbangan, dan banyak yang menekannya demi keuntungan. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pedagang pintar itu merasa terpojok, namun tidak bisa membantah, karena kebenaran telah berbicara lebih dulu. Kabar tentang cara Abu Nawas mendidik pasar sampai ke istana. Khalifah memanggilnya dan bertanya mengapa ia tidak segera menghukum para pedagang curang. Abu Nawas menjawab bahwa hukuman hanya mengubah perilaku saat diawasi, tetapi pemahaman mengubah perilaku meski tidak dilihat. Khalifah terdiam, lalu mengangguk, karena ia tahu kebenaran itu sulit, tetapi nyata. Atas saran Abu Nawas, Khalifah memerintahkan agar setiap pasar memiliki hari kejujuran. Pada hari itu, para pedagang diminta berdagang tanpa sumpah, tanpa rayuan berlebihan, dan tanpa menutup-nutupi cacat barang. Awalnya banyak yang mengeluh, tetapi perlahan mereka menyadari bahwa pembeli justru lebih percaya dan lebih setia. Keuntungan memang tidak melonjak, tetapi menjadi stabil dan berkah. Abu Nawas kemudian berkata kepada murid-murid yang sering mengikutinya bahwa hidup manusia sesungguhnya adalah pasar panjang. Setiap hari manusia menimbang perbuatannya sendiri, meski sering tidak sadar. Ada yang mengurangi timbangan waktu, ada yang mengurangi timbangan amanah, dan ada pula yang menjual kejujuran demi pujian. Ia mengingatkan bahwa tidak semua kecurangan terlihat oleh manusia, tetapi semuanya tercatat oleh kebenaran. Di usia senjanya, Abu Nawas semakin jarang terlihat di keramaian. Namun pengaruhnya justru semakin terasa.
Para pedagang muda mulai menjadikan kejujuran sebagai kebanggaan, bukan kelemahan. Mereka menyebut nama Abu Nawas bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pengingat. Pasar Baghdad tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih manusiawi. Pada suatu sore, Abu Nawas kembali berjalan melewati pasar yang kini lebih tenang. Ia melihat seorang anak kecil membantu ayahnya menimbang barang dengan hati-hati. Abu Nawas tersenyum, karena ia tahu bahwa kejujuran yang diajarkan hari ini akan hidup lebih lama daripada dirinya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, seperti biasa, meninggalkan warisan yang tidak tertulis, tetapi terasa. Dan begitulah kisah Abu Nawas tentang timbangan kejujuran terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kejujuran bukanlah beban bagi perdagangan, melainkan fondasi bagi kehidupan. Siapapun yang menjaganya, akan selamat dari tipu daya dunia, meski harus berjalan lebih pelan daripada mereka yang curang. Pada suatu pagi di Baghdad, pasar kota dipenuhi warga yang sedang berdebatan soal kabar terbaru dari istana. Kabar itu menyebutkan bahwa Raja Harun al-Rasyid sedang murka karena seorang bangsawan mengaku paling pintar di kerajaan dan menuduh Abu Nawas hanyalah pelawak yang hanya bisa menghibur rakyat tanpa ilmu apapun. Nama bangsawan itu adalah Syahban al-Kibar, orang kaya yang sombong dan suka menghina rakyat kecil. Dengan angkuh ia mengumumkan bahwa kecerdasannya jauh melebihi siapapun, bahkan sang raja, dan ia menantang siapapun untuk pertandingan kecerdasan terbuka di istana besok. Banyak orang merasa Syahban benar-benar ingin mempermalukan Abu Nawas karena hanya dialah yang bisa menggeser kesombongannya. Saat kabar itu sampai ke rumah Abu Nawas yang sedang asyik istirahat di bawah pohon kurma, istrinya bertanya apakah ia akan menerima tantangan itu. Abu Nawas hanya menguap dan berkata, kalau orang sombong tidak dikalahkan, nanti dia akan berkembang biak. Jawaban itu membuat istrinya tertawa, tapi sebenarnya ia tahu Abu Nawas sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Abu Nawas memang selalu terlihat santai, tetapi otaknya bekerja lebih cepat daripada unta yang melihat rumput segar. Keesokan harinya, istana dipenuhi orang yang ingin menonton pertandingan kecerdasan paling besar tahun ini. Raja duduk dengan wajah penasaran apakah Abu Nawas akan datang atau justru takut. Syahban berdiri dengan pakaian mahal dan jubah emas yang berlebihan, seolah sengaja ingin menunjukkan kekayaannya. Ia memandang semua orang dengan tatapan meremehkan, terutama rakyat kecil yang menonton dari jauh. Tiba-tiba terdengar suara riuh di pintu gerbang istana. Ternyata Abu Nawas datang dengan pakaian yang lusuh dan membawa karung besar di punggungnya. Semua orang terkejut melihat penampilannya. Syahban langsung tertawa dan berkata, apa ini pertandingan kecerdasan atau pasar bekas? Kenapa kau datang seperti pemulung? Abu Nawas menjawab, aku hanya membawakan oleh-oleh hasil pikiranmu, kesombongan dan kebodohan dalam satu karung. Berat sekali. Gelak tawa terdengar di seluruh ruangan sampai Syahban merah padam. Raja memulai pertandingan pertama. Syahban diminta menuliskan 3 hal yang paling penting di dunia. Dengan percaya diri ia menulis emas, kekuasaan, dan kecantikan. Semua bangsawan mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Abu Nawas diminta menjawab hal yang sama. Ia menulis iman, akal, dan makanan. Syahban langsung mengejek, itu jawaban orang miskin, tidak ada nilai. Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para penonton, coba kita uji.
Jika seorang kaya kehilangan iman, ia akan gelisah. Jika ia kehilangan akal, ia akan gila. Jika ia tidak makan, ia akan mati. Sedangkan jika kehilangan emas, kekuasaan, atau kecantikan, ia tetap hidup. Sorakan penonton menggema dan Syahban hanya terdiam karena ia tahu dirinya kalah telak tanpa bisa membalas. Raja kemudian menghadirkan tantangan kedua. Ia memberikan 2 gulungan kertas yang tertutup rapat. Salah satunya berisi pujian untuk orang yang layak, satunya lagi berisi hinaan untuk orang tak berguna. Syahban diminta memilih duluan. Dengan percaya diri ia memilih gulungan berwarna emas. Namun ketika dibuka, isinya berbunyi, "Engkau tidak layak dipuji karena keangkuhanmu lebih tinggi daripada akalmu." Wajah Syahban berubah seperti kepiting direbus. Abu Nawas memilih gulungan yang sederhana, namun bunga tulisannya berbunyi, "Orang bijak tidak perlu memuji diri, karena akalnya akan memujinya." Penonton kembali bersorak, dan raja menepuk meja sambil tertawa keras. Namun Syahban belum menyerah. Ia meminta tantangan ketiga diciptakan oleh dirinya sendiri, agar ia yakin Abu Nawas tidak bisa menjawab. Raja setuju. Syahban mengambil sebuah kendi kosong dan berkata, "Jika kau bisa mengisi kendi ini tanpa memasukkan air, pasir, atau benda apapun ke dalamnya, maka kau menang. Jika tidak bisa, kau kalah." Semua orang yakin tantangan ini mustahil. Abu Nawas mengambil kendi itu, membawanya ke tengah ruangan dan membisikkan sesuatu di mulutnya sampai semua orang penasaran. Ia kembali ke hadapan Syahban dan berkata, "Sudah penuh." Syahban tertawa histeris, "Mana buktinya? Tidak ada apa-apa di dalamnya." Abu Nawas menjawab, "Betul. Kendi itu sekarang penuh dengan kekosongan. Sebelumnya ada udara, dan udara adalah sesuatu. Kau memintaku mengisi kendi tanpa memasukkan apapun. Aku pun mengambil sesuatu dari dalamnya, yaitu udara. Maka yang tertinggal sekarang hanyalah kekosongan. Dan kekosongan telah memenuhi ruangan ini lebih lama dari isi kepalamu." Tawa rakyat bergemuruh dan bahkan raja sampai berdiri dari singgasananya menahan tawa. Syahban tidak hanya kalah, tetapi penghinaan itu terlalu telak sampai ia jatuh pingsan karena malu di depan semua orang. Raja mengumumkan Abu Nawas sebagai pemenang dan menghadiahinya 1 gerobak penuh emas serta seekor kuda istimewa untuk membawanya pulang. Semua orang mengiringi Abu Nawas keluar istana sambil bernyanyi memuji kecerdasannya. Namun kejutan sebenarnya terjadi ketika Abu Nawas pulang. Saat sampai di pasar, banyak pencuri mulai mengintai gerobak emas itu. Abu Nawas bukannya takut, justru berhenti dan berteriak keras, "Siapapun yang ingin mencuri emas ini silakan ikut ke rumahku. Aku akan membagikan pekerjaan agar kalian bisa mendapatkan uang halal." Para pencuri bingung dan saling pandang, tetapi karena yakin tidak ada trik, mereka mengikuti Abu Nawas sampai ke rumah. Sesampainya di sana, ia meminta mereka membersihkan halaman sekitar, memperbaiki pagar, hingga mengecat tembok. Setelah selesai bekerja seharian, Abu Nawas memberikan makanan, pakaian dan sedikit uang kepada masing-masing pencuri lalu berkata, "Kalian bisa mencuri sekali dan mendapatkan sedikit. Tapi kalau kalian bekerja, hidup kalian akan lama dan tenang." Para pencuri menangis dan berjanji berhenti mencuri mulai hari itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengeluhkan pencuri yang ingin mengambil emasmu?"
Abu Nawas menjawab, "Baginda, mencuri adalah kerja orang putus asa. Kalau kita menghilangkan keputusasaannya, maka hilang pula keinginannya mencuri." Raja mengangguk kagum dan berkata, "Tidak hanya pikirannya yang cerdas, tetapi hatinya pun bijaksana." Sejak hari itu, seluruh Baghdad semakin menghormati Abu Nawas. Ia bukan hanya tokoh kelucuan, tetapi juga simbol kecerdasan yang menyelamatkan banyak orang. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang menyapa dengan senang, anak-anak berlari memanggilnya, bahkan pencuri yang telah bertobat membantu membawa barang belanjaannya. Dan di atas semuanya itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seakan semua kejadian itu hanya permainan hidup yang ia jalani dengan canda tawa. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya." Raja menatap tajam. "Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran." "Jangan khawatir, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon." Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja." Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. "Kalau aku datang, nanti dikira bohong," kata seorang penjual buah. "Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur," sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi.
Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk?" Raja terkejut, lalu tertawa keras. "Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum cerdas. "Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya." Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba?" "Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut." "Abu Nawas, baiklah Baginda, hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja." Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. "Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri?" "Baginda Raja, engkau lihat saja nanti." Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. "Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana." "Abu Nawas, baik Baginda." Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. "Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu?" "Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu?" "Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat." "Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak." "Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda?" Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. "Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku." "Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan." "Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan." Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. "Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi." "Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini." "Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan."
Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain. Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi. Abu Nawas, mimpi apakah itu wahai Baginda? Baginda Raja, aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang. Abu Nawas, lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja? Baginda Raja, aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku, negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak. Abu Nawas, jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya. Baginda Raja, kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya menunggu titah Baginda selanjutnya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga. Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas. Abu Nawas, bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda. Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya. Abu Nawas, baik Baginda. Hamba mohon diri. Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat.
Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja. Baginda Raja, di manakah letak negeri itu? Abu Nawas, negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya. Itu baru pinggirannya. Baginda Raja, maksudmu apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja. Dan benar kata Baginda, tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, sudah kau cicipi kulinernya? Abu Nawas, sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak. Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, apa nama negeri itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, Pariaman, Baginda. Baginda Raja, ayo sekarang kita ke sana. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salalawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda. Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang dimimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salalawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi, Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan,
sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, "Tidak ada kambing yang bisa bicara,
kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya, Ahmad Sang Mukjizat. Wahai penduduk Baghdad, serunya lantang, air ini bukan air biasa.
Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku. Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana?" Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan." "Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, "Tunggu dulu, wahai khalayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan." Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, Aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku." Tapi Abu Nawas menukas cepat, "Doa terakhir? Atau kebohongan terakhir?" Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. "Wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas, "jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus." Khalifah mengangguk. "Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu,
bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka. Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat, tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, "Dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan." Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral: dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat.